Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Minggu lalu kita belajar mengenai struktur teks anekdot. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ada KD. KD-nya ya bisa dilihat dan dibaca sendiri. Dan tujuannya juga. Selanjutnya, langsung masuk ke materi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian teks anekdot dan selanjutnya. Nah, di sini ada pengertiannya juga. Bapak jabarkan sedikit. Kalian bisa belajar. Nah, di sini kita akan membahas yaitu mengkaji kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk mengkajinya tentu kita akan mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan kata kerja lampau. Itu yang pertama, kaidah kebahasaan yang akan kita gunakan. Yang kedua, menggunakan kata keterangan adverb atau bentuk lampau. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa metafor atau kiasan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. Yang kelima, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Yang keenam, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majmuk. Yang ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik atau retoris. Yang kedelapan, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. 9, dapat memadu antara fakta dan kejadian sekedar menceritakan kejadian ini. Nah, di sini Bapak akan mengambilkan salah satu contoh penyajian cerita ke dalam bentuk narasi. Nah, di sini adalah dalam bentuk narasi. Dosen yang juga menjadi penjabat. Nah, di sini adalah di sebuah dialog di sebuah di kantin sebuah universitas. Ini adalah sebuah kantin universitas. Udin dan Tono, dua orang mahasiswa yang berbincang-bincang. Tono kepada Udin, seulas senyum tercipta di bibir Udin. Udin beranggapan Tono menanyakan sesuatu yang tidak penting dan bagi Udin itu terasa sangat konyol. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Kata-kata itu terlontar begitu saja dari mulut Udin. Dia seolah-olah tak peduli. Ya, Udin tahu sebabnya. Wajah Tono seketika berubah, dia terlihat sangat serius dengan pertanyaannya. Mendapati hal itu, Udin pun akhirnya menjawab dengan hati-hati. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, Ton. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat, kata Tono. Loh, apa hubungannya? Udin merasa aneh dengan jawaban Tono yang seperti itu. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jawab Tono yang langsung berdiri dan kemudian langsung pergi meninggalkan Udin yang masih terlihat kebingungan. Nah, sini ada catatan. Ketika Anda mengubah pola penyajian asal ke dalam bentuk berbeda, jangan lupa tetapkan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah bahasaan teks anekdot. Nah, di sini Bapak ambil menganalisisnya, cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Nah, tadi di sana ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Nah, langsung merupakan kalimat diungkapkan secara langsung dari pembicaraan seseorang. Dari kutipan anekdot tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Contoh, loh, apa hubungannya? Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Contoh, ya, Udin harus tahu sebabnya. Antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisah dengan tanda titik dua. Nah, seperti ini. Contoh, Udin. Nah,
itu adalah salah satu contoh yang Bapak berikan, cara menganalisisnya. Cara menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini kalian akan Bapak beri salah satu contoh latihan. Ubahlah penyajian teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi. Nah, di sini ada sedikit dialog aksi tertangkap maling, yaitu seorang warga melaporkan kemalingan pelapor dan polisi. Nah, di sini kalian bisa lihat teksnya dan kalian bisa salin. Nah, caranya kalian menyalin teks ini dengan cara dalam bentuk narasi, teks bentuk narasi. Silahkan kalian buat dulu teks narasinya. Teks narasinya berupa aksi maling tertangkap CCTV ini ya. Nah, kalian buat teks dalam bentuk narasi, bentuk teks dalam bentuk narasi ini dalam bentuk dialognya. Nah, setelah itu kalian analisis berdasarkan kaidah kebahasaan teks anekdot yang sudah berikan salah satu contohnya sebelumnya tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa belajar di buku cetak yang kalian sudah beli atau sumber lainnya, baik itu sumber internet ataupun apapun itu. Bisa juga kalian buka di link yang sudah Bapak berikan tersebut. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Nak. Sampai jumpa.